Shalom semuanya. Kita dari kelompok 3, aku Veno, Aku Marta. Aku ya, Bes. Kita hari ini mau ibadah, kita mau memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sebelumnya gimana kabar teman-teman semuanya? Baik kan? Baik, pasti sehat, pasti sukacita selalu karena Tuhan selalu menyertai kita. Oke, sebentar kita mau ibadah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau sudah memberikan hari yang baru buat kami. Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan yang baru untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kami ingin memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, sepenuh hati kami Tuhan. Karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Yuk, kita memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Masih semangat kan? Yuk kita nyanyi lagi buat Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku mencintakan kasih-Mu.
kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita.
waktunya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, meskipun kami semua hanya dapat beribadah menggunakan media online Tuhan, tapi kami percaya bahwa ketika 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah bersama dengan kami. Tuhan Yesus, tolong bantu saya, hamba-Mu ini dalam menyampaikan segala firman Tuhan, serta Tuhan berkatilah teman-teman sekalian. Ampuni atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Nah, pada saat ini aku Iren dari 12 IPA 3 hendak membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama membuka dulu yuk Alkitab kita yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-133. Mazmur pasalnya yang ke-133 akan saya bacakan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, teman-teman sekalian, berdasarkan bacaan pada hari ini, kita bisa mengerti sebenarnya apa sih tema yang bakalan kita ambil ya. Nah, tema pada saat ini yaitu hidup berdampingan bersama sesama yang berbeda iman. Wow, maksudnya gimana ini? Nah, sebenarnya ini tuh sesuatu yang tidak bisa kita hindari teman-teman semua ya. Kayak kita itu benar-benar bisa merasakannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan kalau mau melihat realita yang ada, ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat realita dari beberapa potret pertikaian dan konflik yang berlatar belakang agama. Wah, contohnya ini nih. Ini saya bacakan ya. Yang pertama, itu ada 3 hari kerusuhan yang terburuk antara kelompok Hindu dan Muslim dalam hampir 1 dasawarsa. 1 dasawarsa itu berarti 10 tahun ya teman-teman. Itu telah menyebabkan lebih dari 200 orang mati di India Barat. Loh, kenapa? Oh, ini ternyata kekerasan dimulai ketika sejumlah umat Muslim membakar sebuah kereta api yang membawa orang-orang Hindu di dalamnya. Nah, orang-orang Hindu yang di dalam kereta api ini berniat membangun sebuah kuil di sebuah masjid di Ayodhya yang dihancurkan oleh pihak Hindu 10 tahun yang lalu. Ternyata ini merupakan kasus yang balas dendam ya, karena pada 10 tahun yang lalu umat Hindu ini yang menghancurkan terlebih dahulu nih area masjid Ayodhya-nya. Baru ketika 10 tahun berikutnya ini umat Muslim yang ada di sana marah dan ingin membalaskan dendamnya itu. Wah, seperti itu. Lalu juga ada ini kasus kedua ini, kerusuhan Poso yang muncul sejak tahun 1998, diawali dengan pengeboman gereja Advent di kota Palu yang menewaskan ratusan orang dan menyebabkan lebih dari 5.000 rumah hangus dan rata dengan tanah. Wah, kalau kita mau baca berita yang seperti ini sebenarnya banyak banget, nggak 1 kali 2 kali teman-teman ya. Tapi ini tuh membuat kita bertanya-tanya, sebenarnya kenapa ini bisa terjadi seperti itu. Nah, terlebih dahulu sebelum mencari alasannya, kita harus mengerti pandangan mengenai hubungan antar pemeluk agama. Baik, maksudnya gimana? Seperti ini teman-teman. Jadi pandangan mengenai hubungan antar pemeluk agama ini tuh menyatakan bahwa tiap-tiap agama itu cenderung menganggap ya agama saya yang paling benar, agama saya yang paling baik, yang tentu saja wah pasti menjamin masuk surga seperti itu misalnya. Dan ketika ada seseorang yang orang lain yang bukan dari agama saya, wah nggak bisa itu, pasti nggak bakalan bisa buat masuk ke dalam kerajaan Allah seperti itu.
Tapi teman-teman, bahkan ya kalau kita mau membaca kekristenan sendiri, Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa menemui Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti itu. Nah, sebenarnya gimana? Apakah ini adalah sesuatu yang salah? Tentu saja tidak ya teman-teman, karena ini adalah ya iman kekristenan yang memang kita selama ini percaya. Tetapi hal inilah yang seringkali menyebabkan, karena memang tidak semua orang di sekitar kita itu mungkin memeluk agama Kristen sama dengan kita, maka ketika mungkin ya ada dua orang sahabat nih ceritanya, terus yang satu ini andai kata agamanya mungkin Muslim gitu, yang satu lagi Kristen. Nah, awalnya ini dua orang ini tuh masih bisa bersahabat dengan baik, dalam arti yang mereka rukun, mereka cinta kasih, mengasihi satu sama lain. Tetapi ketika ada konflik, wah jedar, langsung gimana? Langsung ya salah satu dari mereka timbul percekcokan ketika ada konflik yang menyentuh agama ya, yang bisa dibilang agak-agak sensitif gitu kan. Nah, langsung lah itu timbul pertikaian, bahkan kalau nanti konfliknya pun makin meruncing, makin menajam, yang timbul malah kekerasan dan sesuatu yang memang tidak kita inginkan gitu. Nah, lalu bagaimana gitu kan? Padahal ini tuh sebenarnya nggak bisa kita hindari karena dekat sekali dengan keseharian kita. Kita bangun tidur, kita bersosialisasi hingga nanti kita ingin tidur kembali, ya tutup mata kembali tuh kita bakalan bertemu dengan orang-orang yang latar belakangnya berbeda. Nah teman-teman, sebelum membahas bagaimana cara kita bersikap, kita ingin cari tahu dulu ini beberapa sikap yang biasanya cenderung dimiliki oleh orang-orang ketika dihadapkan dengan sesama mereka yang berbeda. Apa saja? Ini ya, saya kasih tahu. Bisa nggak sih dikat nanti? Berapa ya? Iya, jadi apa saja sih sebenarnya sikap yang biasanya orang ambil ketika mereka harus dihadapkan dengan sesama mereka yang berbeda agama? Yang pertama, mereka itu ada orang yang cenderung bersikap bahwa semua agama itu sama saja. Loh, maksudnya gimana itu? Maksudnya adalah mereka, orang-orang yang mengambil sikap ini itu cenderung memandang bahwa semua agama itu relatif. Relatif dalam arti nggak ada satupun yang ya paling bener lah. Semuanya ya sama-sama aja, setara aja lah, ada plus minusnya lah. Nah sebenarnya sikap yang seperti ini tuh salah, karena menjadikan kita itu tidak dapat menghargai agama orang lain, apalagi agama kita sendiri. Misalnya ketika ada seorang Kristen yang bersikap seperti ini, lalu apakah berarti kamu mengikut Kristus, memeluk agama Kristen, apakah hanya menjadi suatu formalitas? Apakah hanya tidak ada maknanya sama sekali untuk Anda seperti itu? Jadi sikap yang seperti ini tuh salah. Lalu yang kedua, itu ada juga sikap yang menganggap bahwa cuma agama saya yang paling benar, seperti yang tadi sempat disinggung. Sifat dan sikap ini itu menimbulkan perbuatan fanatisme terhadap agama. Nah ini misalnya ya, ketika saya memeluk suatu agama, itu pasti karena agama saya ini yang paling benar, ya nanti pasti dijamin masuk surga ini. Jadi kalau ada orang dari agama lain, wah itu pasti aliran sesat, pasti wah nggak jelas lah pokoknya kayak gitu. Nah sifat yang seperti ini itu tentu salah, karena ya untuk apa kita menjadikan agama kita yang paling bagus tapi dengan cara menjelek-jelekan agama lain. Nah seperti itu malah salah. Apalagi sikap yang seperti ini tuh karena saking fanatisme itu ya teman-teman, itu orang-orang yang dari berbeda agama itu dianggapnya sebagai objek yang nanti harus diinjili gitu, nanti digeret masuk gitu, entah dengan cara apapun, termasuk cara itu tadi menjelek-jelekan. Wah kalau yang seperti itu ya jelas bukan sikap yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Lalu berikutnya ada sikap toleransi. Ini pasti teman-teman semua sering dengerin. Sikap toleransi itu yang kayak gimana?
Biasanya pemerintah kita ya di Indonesia ini seringkali mencanangkan, ayo kalian harus toleransi antar umat agama. Tapi apa sih sebenarnya arti dari toleransi tersebut? Apakah cukup untuk bersikap di tengah masyarakat yang benar-benar berbeda agama ini? Karena sebenarnya toleransi ini adalah sikap yang menyatakan bahwa ya, saya bersedia hidup berdampingan dengan teman-teman yang mungkin berbeda agama. Tapi ya sudah, cukup bersedia. Kalau kita lihat dari KBBI ini, arti toleransi itu ini. Nah, sikap yang siap menanggung segala sesuatu yang dianggap bersifat mengganggu atau menyakitkan. Waduh, kok kayak gitu ya? Berarti kan kita ini kalau bersikap toleransi, ya memang kita bersedia nih hidup. Tapi ketika pada batas-batas tertentu, kita itu menganggap bahwa agama orang lain ini ya mengganggu, itu tadi, menyakitkan gitu. Ya saya memang sih mau berdampingan, tapi nanti kalau sudah melewati batas-batas tertentu, saya akan menindak ini. Loh, kan berarti gimana? Masih belum cukup untuk bersikap seperti itu. Lalu yang sikap yang keempat, sikap menghargai agama lain. Ini teman-teman merupakan sikap yang sebaiknya kita lakukan karena ini merupakan yang paling benar. Kenapa seperti itu? Karena ketika menghormati, kita menghargai keberadaan mereka, dan tentu saja sikap ini tuh baru bisa muncul kalau kita sudah memiliki pendewasaan iman. Dalam artian gimana pendewasaan iman itu? Ya seperti ini, kita bersedia untuk membuka diri, membuka hati dan pikiran, berlapang dada. Ketika ada teman-teman kita mungkin dari agama lain ingin men-sharingkan tentang kepercayaan mereka, ya kan? Karena gimana, ini tadi kan saya sudah membahas tentang ini, sikap yang kita perlu miliki selain menghormati adalah memiliki kedewasaan iman. Kedewasaan iman, wah, jadi kenapa kok penting banget ini kayaknya? Karena ini akan menghindarkan kita dari sifat defensif. Sifat yang gimana itu? Nah, sifatnya seperti ini, misalnya nih ada teman kita yang mungkin dari umat agama lain, terus sharing nih ke kita, ya seperti ini, seperti itu. Kita memang membuka diri, sudah membuka diri, kita membuka hati mendengarkan ya ceritanya dia. Terus tiba-tiba nih ternyata teman kita itu cerita itu ada maksud lain, yaitu untuk supaya mungkin untuk supaya kita juga bisa ikut ke mereka seperti itu. Jadi membuat kita ini yang imannya itu jadi goyah, kayak loh iya juga ya, agamanya mereka benar juga ya kalau ngomong kayak gitu. Bukankah di kepercayaanku tidak ada yang seperti itu? Wah, itu malah yang gawat kitanya. Maka dari itu teman-teman, dalam hidup berdampingan dengan orang lain yang tentu saja berbeda agama, itu diperlukan sikap yang tidak hanya toleransi itu tadi, tapi juga mau menghargai mereka, yang tentu saja kita harus sudah punya kedewasaan iman kita sendiri, supaya itu tadi ya, itu adalah sikap yang memang seharusnya kita lakukan, yang paling dikehendaki oleh Tuhan. Baik teman-teman, mungkin untuk contoh-contoh yang lain ya, seperti terus bagaimana sih kita bersikap kalau di antara kemajemukan kita ini, misalnya ini ada teman saya ini yang dari umat beragama A, tiba-tiba bilang kalau aduh nggak usah ngucapin selamat Natal, nggak usah ngucapin selamat Paskah, nanti sorry itu saya tidak baik loh, itu menimbulkan dosa loh, seperti itu loh. Kalau dari kita sendiri, kita mah nggak apa-apa ya untuk mengucapkan selamat hari raya kepada mereka. Itu malah menunjukkan bahwa kita menghargai mereka. Jadi menghargai umat yang beragama lain, teman-teman yang beragama lain, itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Ya baik, semoga renungan pada pagi hari ini, pada hari ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian dan dapat menjadi rema dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan kembali. Ya, terima kasih Iren, barusan renungannya sangat memberkati. Nah, habis ini kita mau nyanyikan satu lagu lagi, Jadikan Aku Indah. Nanti dilanjutkan oleh Veno berdoa. Ya, ayo kita nyanyikan.
datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Kau sudah menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah menaruh sharing firman di hati Rene untuk di hati Iren Tuhan untuk bisa disampaikan kepada kami. Ajar kami Tuhan supaya kami bisa memiliki sikap menghargai teman-teman kami Tuhan, menghargai orang lain dengan oh Tuhan sepenuh hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami menjadi terang-Mu Tuhan, kami bisa memuliakan nama-Mu Tuhan di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur kami bisa beribadah bersama walaupun online Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, berikan kami kesehatan selalu, berikan kami kekuatan Tuhan. Jagai kami, sertai kami Tuhan di setiap hari kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami tahu masa-masa ini berat Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang selalu menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.